Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Selamatkan sepak bola tanah air, PSSI investigasi PON Aceh. Johar Arifin singgung kerja STY, Erick Thohir pasang badan. Dituntut tajam di depan gawang, Sananta janjikan pembuktian. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Selamatkan sepak bola tanah air, PSSI investigasi PON Aceh. Para satuan sepak bola seluruh Indonesia mulai membentuk tim investigasi untuk mengusut pembukulan wasit yang terjadi pada pertandingan sepak bola putra PON antara Sulawesi Tengah melawan Aceh. Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi telah mengkonfirmasi bahwa PSSI telah membentuk tim investigasi yang mulai bekerja sejak kemarin. Tim investigasi ini dibentuk PSSI diketuai oleh Ali Mukartono. Mereka pun ditugaskan untuk bekerja intensif selama 1-2 hari guna mengumpulkan fakta dan bukti terkait insiden tersebut. Menurut informasi yang beredar, tindakan pemukulan terhadap wasit diduga dipicu oleh ketidakpuasan pemain Sulawesi Tengah terhadap kepemimpinan wasit yang dianggap memihak tuan rumah Aceh. Namun demikian, Yunus Nusi mengakui bahwa atmosfer pertandingan PON memang berbeda dengan kompetisi Liga 1 atau Liga 2, terutama ketika berhadapan dengan tuan rumah. Untuk itu, sebagai langkah antisipasinya, PSSI kemudian mengambil tindakan dengan menugaskan wasit Liga 1 untuk memimpin pertandingan semifinal dan final. Sementara itu, terkait banyak spekulasi yang muncul, Yunus Nusi enggan mendahului hasil investigasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim investigasi untuk membuat kesimpulan. Sementara untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri mengutuk keras pemukulan terhadap wasit Eko Agus Sugiharto oleh pemain Sulawesi Tengah ketika melawan Aceh di PON Aceh Sumatera Utara 2024 ini. Erick Thohir mengatakan sanksi larangan seumur hidup pun juga mengancam wasit dan pihak-pihak lain jika terbukti mengatur hasil laga. Namun Erick Thohir juga menegaskan pula tak ada justifikasi bagi pemain untuk melakukan aksi pemukulan. Erick pun menilai peristiwa ini mencoreng kehormatan sepak bola Indonesia yang mulai menunjukkan titik cerahnya. Untuk itu demi muarwah dan tidak untuk mencegah kejadian serupa terulang lagi, ia pun menjamin hukuman yang diberikan menjadi salah satu hukuman paling berat. Johar Arifin singgung kerja STY, Erick Thohir pasang badan. Setiap kebijakan atau keputusan pasti ada pro dan kontra, termasuk apa yang sedang dijalankan STY bersama jajarannya bersama dengan Timnas Indonesia. Bahkan mantan Ketum PSSI yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI, Johar Arifin Hussein, turut memojokkan kerja STY terkait pemain. Jika ditarik ke belakang, kita boleh saja bertanya terkait kinerjanya sebagai salah satu insan sepak bola dahulunya. Karena faktanya, Johar Arifin mendapatkan sanksi larangan beraktivitas seumur hidup di lingkungan sepak bola di tanah air, baik di level AFC dan juga FIFA. Sidang ini membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Johar setelah menghadiri pertemuan dengan Kemenpora pada 23 Juli membahas tentang kompetisi, pemain dan perangkat pertandingan. Dalam hal ini, Komisi Etik TM Nurlif mengatakan pada sidang kedua ini, Ketum PSSI periode 2011-2015 ini sebenarnya sangat diharapkan kedatangannya. Namun, Johar tetap tidak datang. Meski tak menunjukkan batang hidungnya, sidang tetap dilanjutkan dengan agenda mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran. Dalam sidang itu pula, Johar dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 Ayat 1, Pasal 6, dan Pasal 7 Komite Etik, serta Pasal 9 Statuta PSSI. Berdasarkan keputusan Komisi Etik PSSI pada saat itu, memutuskan yang bersangkutan dilarang melakukan aktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup.
Dan masih ada beberapa keputusan terkait bukti pelanggaran yang melekat pada sosok Johar Arifin. Sementara itu terkait pendapat miring soal naturalisasi, nyatanya juga sampai ke telinga Ketum PSSI Erick Thohir. Dalam jumpa pers di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Jakarta pada Kamis kemarin, Erick merespon pernyataan sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI termasuk Johar Arifin soal sampai kapan naturalisasi untuk timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, naturalisasi pemain merupakan jangka panjang. Pria yang juga merupakan Menteri BUMN ini pun mencontohkan banyak negara juga melakukan naturalisasi pemain demi tim nasionalnya. Ini pun membuat PSSI mengambil langkah yang sama. Yang terpenting menurut Erick Thohir, jalan yang ditempuh sesuai dengan aturan. Erick pun memastikan naturalisasi ini tidak melanggar aturan FIFA dan sesuai dengan aturan di dalam negeri. Dituntut tajam di depan gawang, Sananta janjikan pembuktian. Ramadan Sananta belum mencatat menit bermain bersama tim nasional pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 21 tahun ini hanya duduk di bangku cadangan ketika Indonesia melawan Arab Saudi pada 5 September kemarin. Pelatih timnas Indonesia Sintayong lebih memilih Ragnar Oratmangun yang tak tergantikan dalam dua laga awal grup C. Bahkan nama Sananta tidak ada dalam line up timnas Indonesia ketika menjamu Australia di SUGBK. Padahal Sananta sendiri telah menunjukkan ketajamannya di Piala Presiden 2024. Ia menjadi top scorer ajang pramusim tersebut dengan torehan 3 gol untuk Persis Solo. Baru-baru ini Sananta juga menunjukkan ketajamannya bersama Laskar Sambernyawa. Ia menyumbangkan 1 buah gol ketika Persis melibas Madura United dengan skor 4-0 di Stadion Manahan. Justru statistik tersebut berbanding terbalik dengan penyerang yang lebih dipilih oleh Sintayong seperti Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Saat ditanya soal belum jadi pilihan di timnas, Sananta mengaku legowo dengan keputusan STY ini. Ia kemudian berjanji akan membuktikan kemampuan terbaiknya jika dipercaya main untuk tim merah putih. Saya harus bersabar saja meski belum mendapatkan kesempatan bermain. Kalau suatu saat saya mendapatkan kesempatan, saya harus membuktikan itu, kata pemain asal Dai Lingga tersebut. Salah satu modal Sananta untuk bisa mencuri kepercayaan dari Sintayong ialah penampilan bersama klubnya. Sepulang dari timnas Indonesia, Sananta pun sempat mencetak gol pertamanya bersama Persis Solo. Momen itu terjadi pada pekan keempat, tepatnya saat membungkam Madura United 4-0. Sananta kini pun terus bertekad untuk bermain sebaik mungkin bersama Laskar Sambernyawa agar selalu optimal jika dibutuhkan timnas Indonesia. Kesempatan Sananta untuk kembali menambah pundi-pundi golnya bersama Garuda sendiri tersaji, yakni pada 2 laga melawan Bahrain dan juga Cina. Lanjutan grup C ini bakal bergulir pada Oktober mendatang. Sejauh ini ex-pemain Persikabo 1973 dan PSM Makassar ini pun sudah mengukir 5 gol dari 10 penampilannya bersama skuad Merah Putih sejak mengukir debut pada medio September 2022 lalu.